Halo teman-teman, saya Erik. Saya Irawan. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngobrol santai mengenai kenapa sih di Indo itu kebanyakan perusahaan logistik itu menggunakan truk ya. Jadi kita akan ngobrol santai ini berdua. Tapi sebelum itu teman-teman yang suka dengan konten-konten ini silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Buat teman-teman baru juga selamat datang. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman biar mendukung channel ini agar terus tetap berkembang ya begitu. Oke, Irawan, menurut lo kenapa sih di Indo itu banyak perusahaan logistik itu menggunakan truk ya? Itu gimana? Oke, ini ngobrol-ngobrol santai ya. Artinya ya nggak harus terlalu serius dan kaku kan. Ya, ini pandangan kita aja, maksudnya kayak menurut lo gitu. Oke. Perusahaan logistik di kita ada yang saya pahami ya, yang saya tahu itu kayak lebih ke kereta api logistik sama truk logistik kan. Cuman kalau misalnya kita mau ngebandingkan antara dua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman yang bisa kita lihat pakai kereta api logistik itu tetap aja kita perlu penghubung. Artinya si kereta api logistik itu perlu truk juga kan buat ngehubungin antara tempat loading ke stasiun sama tempat dari stasiun ke unloading gitu. Betul, karena memang tempat-tempat manufaktur dan perusahaan lain sebagainya itu kan karena berpencar-pencar ya. Walaupun beda lagi sama misalnya kayak di daerah luar negeri, kalau misalnya kayak kalau di Cina itu setahu saya itu ada namanya itu mereka distrik itu kayak distrik 11 itu kalau setahu saya mereka itu khusus buat perusahaan-perusahaan kayak manufaktur dan lain-lain. Jadi perusahaan logistik itu mungkin ada ya. Kayak terkonsep ada polanya gitu. Kayaknya itu satu distrik ini. Jadi meskipun mereka kenapa lebih murah itu karena memang satu jalur kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum bisa diterapin ya kalau kayak gitu. Iya, masih belum bisa sih. Masih belum ada keseriusan kayaknya. Iya, belum ada penataan. Mungkin nanti bisa lebih baik ya kayak gitu. Nah, untuk truk logistik sendiri di Indonesia mungkin lebih ke kayak menghemat biaya ya. Soalnya kan logistik via darat itu lebih murah daripada via lewat kayak jalur udara, laut sama yang lainnya gitu. Nah, selain itu kenapa banyak truk logistik di Indonesia? Kalau menurut saya truk itu lebih ke kayak door to door nggak sih? Betul. Jadi artinya kalau misalkan ada yang butuh barang, ada yang punya barang dan dia mau kirim, ya tinggal kontak perusahaan logistiknya. Si truk sama drivernya itu kan langsung nyamperin ke tempat loadingnya. Dan barangnya itu langsung disampaikan ke tempat unloading, iya nggak sih? Iya, maksudnya kayak ngirim di satu daerah ke daerah tertentu kayak pelosok gitu ya. Pakai truk itu lebih fleksibel mungkin ya. Nah, kalau kereta api yang gue bilang dari awal itu kan lebih ke double handling kan. Harus ada penghubung dulu. Misalkan ada truk dulu ngambil dari unloading tadi, terus nanti kalau misalnya udah dianterin sama kereta api logistiknya, dia perlu truk juga buat nganterin ke tempat unloading. Kecuali ya kalau misalkan si gudang sama tempat loadingnya itu satu jalur gitu ya. Iya, deket sama stasiunnya gitu. Jadi kan nggak perlu truk lagi kan. Tapi kemungkinan di Indo ini tuh bakal ada kayak sejenis kayak gitu nggak? Kayak misalkan, jadi biar menghemat biaya produksinya, jadi satu daerah itu dibuat kayak buat produksi aja. Nanti ya buat pendistribusiannya lebih gampang. Menurut tuh ada kemungkinan nggak sih kesannya? Kalau menurut gue ya, sebelum kita mendirikan perusahaan kan kita lebih observasi dulu kan. Betul. Lebih ngelihat dulu tempatnya, lokasinya kayak gimana, terus sebelum kita mendirikan pabrik atau perusahaan dilihat juga lingkungannya kayak gimana. Nah, mungkin salah satunya apa tadi pertanyaannya? Kayak di Indo itu bisa nggak sih nanti kedepannya nih, kedepannya kayak kita tuh punya satu distrik tersendiri buat kayak perusahaan-perusahaan besar yang dia manufaktur yang benar-benar kayak buat produk di satu. Jadi kayak satu perusahaan nanti dikirim kayak gitu. Atau mungkin bukannya di kita udah ada ya kayak Cikarang gitu? Itu kan kayak di Cikarang ada di kawasan lokasi kawasan gitu kan. Terus tapi kan di beberapa daerah kadang ada satu pabrik yang dia mencal sendiri kayak gitu, walaupun walaupun di Indo sendiri kan udah ada aturannya, tapi kan memang ada apa sih ya mungkin oknum-oknum yang kayak dia punya tempat nih, ya udahlah bikin pabrik kayak gitu.
Bisa jadi juga lebih ke mungkin mendirikan kenapa dia misah dari distrik yang lain. Nah, dia ngelihat kayak sumber bahan mentahnya itu lebih dekat gitu, makanya mendirikan gedungnya atau gudangnya ya di lokasi itu, meskipun harus jauh dari distrik yang udah diatur. Kecuali kalau misalkan dari pemerintah menyediakan satu lokasi khusus untuk semua manufaktur dan si bahan-bahan pokok atau bahan-bahan mentahnya memang disediakan di lokasi yang ada gitu. Jadi menyesuaikan. Kan kita nggak mungkin mendirikan satu perusahaan, tapi kita nggak observasi terlebih dahulu kan masalah tempat, terus kayak infrastrukturnya, terus kayak penyediaan barang mentahnya, lingkungannya, sama yang lainnya sih. Di Indo kan lebih banyak supir truk nih. Ini gue tadi baca di salah satu situs katanya di jalan tol aja sekitar per minggu itu rata-rata sekitar 3.500 truk yang lewat. Itu logistik ya. Nah, menurut lo kira-kira aturan apa sih yang harus dibuat untuk perusahaan dan pemerintah untuk mensejahterakan sopir? Kan yang bawa pasti sopir dong, yang bawa truk-truk itu. Menurut lo apa sih yang perlu gitu? Oke, kita beralih ke sebenarnya ya. Kalau menurut gue kayak sopir itu lebih ke kayak pekerja mandiri nggak sih? Betul. Kalau di Indo sekarang ya kayak gitu ya. Kebanyakan bermitra kan, nggak ada kontrak, jarang banget ya. KWT atau apapun kayak gitu. Nah, aturan apa sih yang harus diterapkan di satu perusahaan atau mungkin pemerintah buat mensejahterakan supir kan? Yang pertama dari segi perusahaannya. Perusahaan kayak harus adil sih dalam memberikan penghasilan, memberikan gaji atau mungkin bagi hasil. Kalau mereka kan kayak gitu kan biasanya lebih ke kayak uang jalan nggak sih? Iya, kalau begitu. Nah, dari segi uang jalannya harus benar-benar ditinjau ulang untuk kelayakannya kayak gimana. Soalnya kan mitra itu bukan nggak ada status apa-apa untuk perusahaan, dia kan cuma membantu kan. Nah, untuk yang kedua dari segi pemerintah mungkin lebih ada asuransi kayak ketenaga kerjaan gitu nih. Yang kayak disamaratakan gitu ya. Yang jelas. Jadi ada status yang jelas untuk ketenaga kerjaan buat supir gitu. Ya benar-benar kayak mungkin dibuat khusus kali ya. Karena kan kalau kita bilang ya driver Indonesia dan driver Jepang lah, kayak Jepang gitu kan pendapatannya beda ya. Saya melihat di beberapa channel YouTube yang dia bener orang Indonesia tapi nyupir di Jepang itu bisa nyampe 15 sampai 20-an ya. Itu per bulan gajinya. Oh, gaji. 15 juta. Iya. Wah, oke. Ya, jadi tertarik ya. Tapi mungkin ya dengan biaya hidup yang di sana ya mungkin seimbang ya. Nah, pertanyaannya kan kenapa kita nggak ngikutin mirip-mirip lah sama mereka kayak gitu. Maksudnya harus mungkin ada dibuat aturan. Atau menurut lu dari pribadi driver sendiri perlu nggak sih kayak ada kayak manajemen uang sendiri gitu, kayak ya semua kita kerja, kita butuh uang ya walaupun berbeda profesi ya. Menurut lu penting nggak sih setiap supir itu bisa memanage uangnya gitu? Penting banget. Gue pernah baca ada satu artikel yang ngebahas masalah supir kayak gini. Jadi di tahun 2008 ada satu seminar dari Jam Sostek perihal asuransi ketenaga kerjaan gitu loh. Oke, itu berarti all ya, nggak cuma supir atau hanya supir? Iya, jadi di luar perusahaan, jadi nggak ada ikatan ke perusahaan. Nah itu ada seminarnya gitu. Nah itu ngebahas masalah kayak kita menyisihkan uang jalan atau uang hasil dari payah kita, si supirnya itu buat didaftarkan ke asuransi gitu loh. Kayak Jam Sostek atau BPJS ketenaga kerjaan, kesehatan, kematian sama kecelakaan kerja gitu. Meskipun kan di perusahaan-perusahaan biasanya ada yang meng-cover gitu ya. Yes, tapi nggak semua. Mungkin semua. yang menyediakan atau memfasilitasi BPJS itu kan perusahaan-perusahaan yang gede kan. Untuk yang perusahaan yang kecil mungkin bisa menerapkan hal yang sama, tapi lebih ke ada satu atau dua orang supir yang menjadi leader atau yang dipercaya lah intinya. Dia ngelola kayak paguyuban, bisa nggak sih? Bisa. Ya. Nah, si supir itu ikut paguyuban. Nah, setelah paguyuban disosialisasikan apa sih manfaatnya ikut asuransi seperti itu. Oke, berarti masih ini ya. Kalau misalkan pendapatan per bulannya minim, ya nggak harus memaksakan dibayar langsung 1 bulan itu kan. Dia bisa menyisihkan satu hari misalkan 20.000, ya kan 15.000 setiap jalan gitu harus ada. Benar sih. Sebesar apapun penghasilan kita, kalau kita nggak bisa memanage ya habis-habis juga. Kita kerja hari ini buat makan hari ini, besok gimana? Nah harusnya ya mungkin dari
dari sisi kitanya sebagai pekerjanya ya memang harus ada ini. Nah, untuk teman-teman supir juga yang lain nih, kalau misalkan wah kayaknya kalau misalkan saya harus nyicil ikut asuransi kayak gitu, untuk makan sehari-hari aja susah gitu. Iya nggak sih? Betul. Nah, oke, kita paham masalah yang kayak gitu. Tapi kita mikirnya ke depan lagi gitu. Iya betul. Ya, intinya kita balik lagi ke masa kecil kita diajarin sama orang tua kita terus bisa menabung. Nah, bener gak sih? Iya. Ya. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya pengen belajar trik menabung dengan duit ala kecil, kalau mau request silahkan di komen ya. Nanti saya coba bikin videonya, saya riset dan mungkin mau berinvestasi nanti silakan. Nanti saya coba share ya ke sini ya. Oke. Kembali lagi ke truk nih. Tadi kan udah ngobrol nih sistem Indonesia sama luar negeri ya. Kan kita logistiknya beda. Kalau di luar negeri itu udah ada bahkan pengiriman udara ya. Oke. Nah, menurut lu sistem di Indo sama di luar negeri bisa kita tiru nggak? Atau kita minimal sejajarin lah? Menurut lu ya? Gimana? Oke. Kan di luar berat ya, berat ya pertanyaannya. Kan kalau di Indo itu kayak smooth banget lah ya. Banyak itu apalagi kan negara-negara besar produksi kayak China, kayak Amerika itu benar-benar kayak bahkan si logistiknya aja sampai punya kapal-kapal kargonya sendiri. Nah, itu buat pengiriman itu bisa nggak sih kayak gitu, kayak jadi perusahaan-perusahaan raksasa kayak gitu? Oke, kalau misalkan untuk meniru Indonesia niru di luar negeri itu bisa-bisa aja, sah-sah aja kan. Cuman balik lagi ke tokoh-tokoh yang ada di baliknya itu loh. Ya, kalau mungkin ya ini pendapat saya pribadi, kalau nggak salah silakan diingatkan. Kalau misalkan di luar negeri kenapa mereka bisa berhasil dengan sistem yang diterapkan saat itu? Ya semua tokoh, semua pihak-pihak yang ada di baliknya itu kayak bersinergi gitu nggak sih? Iya. Nah, Indonesia mungkin udah bersinergi, udah tokoh-tokohnya mungkin iya. Cuma lebih balik lagi ke infrastruktur kali ya. Betul. Mereka kayak infrastrukturnya udah bagus banget gitu. Nah, Indonesia kan saat ini masih membangun. Mungkin mau ngikutin ya, mau mengejar ketertinggalan nih. Nah, kita lihat aja deh 5 atau 10 tahun ke depan akan seperti apa Indonesia. Tapi kalau misalkan pertanyaannya bisa nggak sih kita niru? Ya bisa. Bisa aja ya. Itu kan jadi motivasi kan. Tergantung SDA-nya juga ya. SDM-nya juga, SDA-nya juga mungkin. Karena kan kalau kita pikir ya, lu buka salah satu marketplace terbesar warna oranye ya. Itu kita beli barang di China ya, itu sampai pre-ongkir loh. Itu mereka ngirim pakai telepati atau ya kan itu. Sedangkan kita mau ngirim dari Jakarta ke Palembang atau ke Papua lah, itu harganya ongkirnya berapa coy? Iya. Nah, mungkin sebenarnya kan kalau dilihat dari sisi letak Indonesia yang geografis ya, 5 pulau besar itu diapit sama laut-laut ya. Harusnya sih kalau misalnya ngirim dari Jawa ke Papua dengan kuantitas besar pakai jalur laut mungkin kemungkinan ya bisa. Saya nggak ngerti nih jalur laut bisa atau enggak. Tapi kalau kayaknya ya kalau dilihat semakin besar kuantitas barang yang diangkutnya, karena pengiriman semakin murah kan. Kayak kargo itu kan gede banget ya kalau di China kayak gitu. Oke. Sepintas saya kepikiran sih. Jadi kenapa di kita kan banyak banget logistik Betul. yang jalan, utamanya truk gitu. Kayak yang gua pahami di Indonesia itu kayak ada APBN buat sarana sarana itu nggak sih? Ada. Terus ada masalah BBM masih ada keringanan dari pemerintah. Betul. Kalau untuk truk ya. Nah, itu mungkin kayak lebih ke keuntungan kenapa banyak truk logistik di Indonesia yang pakai truk ya. Ya, dari segi subsidi BBM sama perbaikan jalan yang disiapin sama pemerintah nggak sih, yang dianggarkan di APBN. Iya, ada juga. Itu sih salah satunya kenapa banyak truk logistik di Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan kan logistik truk itu via darat kan. Iya. Nah, dibandingkan dengan via darat sama laut itu lebih murah nggak sih? Betul. Mungkin untuk kalau di Pulau Jawa sih udah membentang banget ya, dari ujung Merak sampai ujung timur itu udah pakai tol. Tapi kan di luar pulaunya masih perlu banyak ya. Harusnya sih lebih terfokus di situ sih daripada bikin tol dikit-dikit ya. Benar nggak sih?
sebenarnya semua masyarakat harus bersinergi kali ya. Iya, betul. Nah, pemerintah pusat ya mereka lagi membangun infrastrukturnya. Nah, dari masyarakat apa sekitar, maksudnya yang ada di sekitar yang pelosok-pelosok kayak gitu, mereka juga harus bangkit lah. Jangan cuma ngandelin dari infrastruktur pemerintah doang. Banyak cara kok buat gitu. Oke. Sebenarnya gini, kan di Indo itu banyak banget perusahaan logistik dan banyak banget perusahaan yang manufaktur atau perusahaan produksi yang punya logistik sendiri, maksudnya dikelola sama sendiri-sendiri. Nah, menurut lo setiap perusahaan diwajibkan nggak yang produksi yang berskala besar buat pakai logistik? Jadi mereka itu nggak boleh ada truk buat logistiknya, harus pakai ini. Menurut lo gimana? Oke. Setuju nggak kalau kayak gitu? Baik lagi ke keputusan pemimpin perusahaannya sih. Kalau menurut gua, kenapa mereka menyediakan logistik sendiri itu? Mereka manufaktur misalkan, memproduksi suatu barang. Terus karena mereka pengen menghemat biaya, budget, pengeluaran, cost atau apapun itu buat pengirimannya, makanya mereka menyediakan logistik sendiri. Itu lebih kayak menghemat cost sih. Nah, pertanyaannya kan tadi, perlu nggak sih ngedukung, nge-support sama yang lain? Support boleh, tapi lihat lagi sama perusahaan sendiri, kan kita nggak mungkin mikirin perusahaan yang lain. Iya betul sih. Kalau kita melihat secara sendiri mungkin nggak kepikiran. Tapi kayaknya kalau secara kita melihat cost mungkin nggak tahu nih hitungannya ya. Kalau kita misalkan punya 10 truk nih ya, kita harus ada biaya perawatan, perbaikan, servis dan pajak dan lain-lain, itu kayaknya bisa menghambat ini. Banding lagi misalnya kayak lu punya perusahaan, lu tinggal bilang, Rick, gua punya barang, lu kirim dong sini. Kayaknya lebih hemat itu deh, kayaknya ya. Tapi gua nggak tahu nih hitungannya. Mungkin gue berseberangan ya. Nggak apa-apa dong. Jadi kan tadi kalau misalkan kita punya truk sendiri sama tidak punya truk sendiri lebih hemat kalau tidak punya truk sendiri kan, soalnya ada biaya repair gitu kan. Iya kayak gitu biaya perbaikan, biaya apapun lah itu. Nah itu bakal ketutup nih. Contoh nih, gua perusahaan produksi yang memproduksi suatu barang gitu kan. Terus gua nggak punya perusahaan logistik sendiri, otomatis gue nyawanya ke lu. Betul. Nah, uang sewanya kan kalau misalkan gue punya logistik sendiri bukan lu, uang sewanya bisa gue keep untuk biaya repair itu. Sebenarnya sama aja sih kalau kata gue. Malah lebih hemat kalau kata gue, lebih hemat kalau misalkan kita punya logistik sendiri sih. Oke sih. Tapi mungkin ya kalau barangnya sedikit ya mungkin lebih hemat lu ya. Tapi kalau barangnya berskala besar kayaknya lebih hemat. Gue mending sewa aja lah, kalau usah ribet. Lu punya 1000 truk buat ngurusin itu aja. Iya, mungkin ya setahu gue sih banyak juga sih perusahaan kecil yang punya truk sendiri 1 atau 2, dia dikelola sama manajemen sendiri mungkin karena barangnya skalanya kecil kali ya. Oh iya bisa. Ya baik, ya sih di Indonesia juga banyak yang skalanya skala bisnisnya udah gede, produksinya juga udah besar-besaran gitu. Ya mereka emang iya sih nggak jarang sih, mungkin lebih kayak mikirin produksinya dulu kali ya, bukan logistiknya. Betul. Nah, kan kalau di Indo itu di jalan tuh pastilah setiap berapa meter sekali ketemu truk, kecuali jalan kecil ya. Nah, banyak banget kayak kecelakaan di lalu lintas atau yang melanggar rambu-rambu kayak gitu ya. Menurut lu penting nggak sih pemerintah lebih tegas buat buat hak pengguna truk dan hak pengguna jalan yang lainnya, penting nggak sih kayak lu parkir jangan sembarangan ya, makan atau perlu nggak sih tempat khusus buat sopir berhenti kayak gitu, harus ada aturannya nggak sih? Aturan di pemerintah itu udah jelas pasti ada ya. Kan ada lalu lintas, aturan lalu lintas, terus ada pokoknya aturan di pemerintah ada lah. Cuman yang gua tekankan untuk dari segi perusahaan sih. Dari segi perusahaan mungkin lebih ngedukung kayak ada pendidikan sama pelatihannya gitu. Ada trainingannya. Yeah. Mereka belum boleh jalan atau belum boleh bawa unit itu kalau misalkan belum dikasih pembekalan gitu sama perusahaan. Jadi ada pendidikan sama pelatihan khusus buat itu. Oke, berarti dari segitu mungkin atau dari tempat-tempat tertentu rumah makan kalau memang harus menyediakan parkir ya, misalnya parkir yang cukup memadai atau dari pemerintahnya juga ya, biar lebih bagus kayak gitu, biar lebih tertib nggak sih? Untuk parkiran kayaknya ada rest area deh. Iya, tapi kan kalau lu punya warung, lu baru buka warung buat bikin parkiran ya, buat bikin warungnya aja susah kayak gitu ya. Iya.
Nah itu kalau misalnya perusahaan yang besar mungkin lebih menyediakan kayak parkiran rekomendasi lah, betul. Kayak di salah satu perusahaan ada parkiran rekomendasi yang direkomendasikan sama tim GS general supportnya. Iya, general supportnya mereka nge-support sih sama SE-nya mungkin lebih. Dan yang lebih penting sebenarnya kesadaran diri sendiri sih. Yang lebih penting. Itu sih kesadaran diri sendiri, nggak ada obat sih ya. Yang lahir dari pendidikan sama pelatihan yang tadi ya. Atau mungkin dari pengalaman ya. Karena yang sering dengar itu ya mereka itu by pengalaman aja, pengalaman bertahun-tahun di sini, jadi mereka ngerti. Biasa. Oke. Biasa itu gimana? Ini kan tahu. Lanjut lagi nih. Kan harga di barang di Jawa sama di pulau lain itu beda-beda ya. Di pulau lain itu bisa berkali-kali lipat nih. Nah, pasti karena terkendala sama distribusi dong. Nah, distribusi sama ongkos. Menurut lu penting nggak sih setiap daerah juga, setiap pulau juga yang besar-besar ya intinya, dia punya kayak kebutuhan tersendiri buat memenuhi kebutuhan di satu, minimal harganya nggak beda jauh lah ya. Dan sebenarnya ini peluang emas juga sih. Menurut lu penting nggak sih kayak gitu? Perbedaan biaya distribusi ya antara Pulau Jawa, Sumatera dan yang lainnya. Kenapa kan yang paling ujung itu sampai berkali-kali lipat gitu. Nah, baik lagi ke infrastruktur, kemudahan akses jalan itu menentukan loh dari segi cost. Kalau misalkan infrastrukturnya masih mungkin dibilang jelek ya, sorry to say, itu lebih mahal soalnya mereka perlu import gak sih buat ke lokasi pendistribusiannya. Terus tadi apa? Untuk menghemat punya iya, maksudnya kayak pulau kayak Sumatera, Papua, kayak dia punya pabrik atau mungkin pabrik barang-barang tertentu yang kebutuhan biar harganya nggak beda jauh banget lah kayak di pulau Jawa. Penting nggak sih kayak gitu? Oh iya, kita bisa lihat juga dari segi sumber bahan mentahnya. Siap. Percuma kalau misalnya di tiap pulau nih, misalkan pabrik semen apa sih bahan utamanya? Pasir lah. Oke. Misalkan pasir, terus kita mendirikan di pulau, misalnya di pulau yang benar-benar pulau yang jarang banget pasirnya, atau mungkin pasirnya nggak terlalu bagus buat dijadiin semen gitu. Nah, nggak mungkin dong mendirikan satu perusahaan di sana. Jadi dilihat dari segi geografisnya, dari lingkungannya, akses jalannya, itu menentukan sih. Terus pertanyaannya tadi, penting nggak sih, harus nggak sih bikin kayak gitu kan? Ya menyesuaikan kalau kata gue, tergantung lokasinya. Tapi kalau kata gue, dengan melihat Indonesia yang begitu kaya akan potensi SDA-nya ya, itu harusnya menjadi peluang emas buat kayak gua putra daerah pulau ini nih, gua harus bikin ini karena memang belum ada, biar buat menekan angka kos biar nggak beda jauh banget. Nah mereka harus bikin kayak misalnya gua orang Kalimantan nih atau orang Papua, ya gue bikin nih perusahaan susu karena biar nggak beda jauh sama Pulau Jawa. Tapi mungkin ya ini sekarang juga ada ya, dia produksi di sana tapi pakai harga sana, mungkin ya, mungkin ada juga ya. Jadi oknum mungkin ya lebih memanfaatkan kali ya. Oke, untuk terakhir nih, penerbangan kelautan kan ada pendidikannya ya. Perlu nggak sih kayak jalur darat? Kalau jarak kereta kan udah ada ya. Kalau misalnya Piatrek kita ngomong, harus ada pendidikannya, kayak sekolahnya lah pendidikan dari ini. Menurut lu penting nggak sih gitu? Pendidikan buat supir ya? Ya, maksudnya kayak ya sebenarnya harusnya kan truk itu juga harus dibilangnya ya dia punya satu tanggung jawab besar juga. Perlu nggak sih kata lu? Ini dari pemerintahan ya berarti ya? Ya sebenarnya ya terserah dari perspektif pemerintah atau dari kita yang ini, perlu nggak sih kata lu? Itu bagus sih. Itu bagus banget. Cuman balik lagi yang tadi gue ngobrol, perusahaan kan harus melaksanakan atau mungkin menyediakan pendidikan dan pelatihan. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, melihat dari banyak yang supir di Indonesia, mungkin itu bisa salah satu ide bagus sih buat dibikinkan atau dibuatkan lembaga khusus pendidikan supir truk. Ya. Biar mungkin angka laka nanti berkurang, atau nanti mungkin ada kesejahteraan untuk supir sendiri, itu bagus. Kalau kata gue ya bagus. Dan karena memang banyak banget yang kayak gitu, harusnya sih mungkin ya kalau menurut gue ya dari harus ada anggaran tersendiri ya buat kayak
bikin satu lembaga buat sopir itu kalau kata gue sih lebih harus ada sih ya. Maksudnya kayak teman-teman dari yang lulusan SMP kayak gitu bisa masuk. Dan yang paling penting sih harganya yang nggak boleh mahal-mahal. Jangan disamain sama laut udara gitu. Itu kan sekolah masuk lu ke situ habis sawah tuh. Pelayaran. Oke, terakhir kata, lu ada yang mau disampaikan nggak sama penonton tercintanya? Penonton. Untuk teman-teman sopir yang lain, saya cuma mau ngasih satu atau dua kata-kata ya. Kayak misalkan jangan boros-boros dalam jangan konsumtif lah. Harus pinter-pinter nyimpen uang, apalagi untuk supir-supir ini kan khusus buat supir kan ya. Untuk supir-supir jangan lupa asuransinya, terus sisihkan uang buat ikutan BPJS atau iuran BPJS. Terus ikutan paguyuban, kayaknya itu penting ya? Paguyuban penting, soalnya kalau misalkan kita itu di paguyuban kita bisa tukar pikiran. Terus ada orang-orang yang ngelola atau mungkin ada yang ahli di bidangnya yang bisa bantu kita supaya kalau misalkan ada kecelakaan atau ada kesulitan lah, itu bisa mengcover, bisa membantu. Dan lagi kalau misalkan kita ke tempat yang jauh yang belum dikenal, belum tahu sama sekali lokasi itu, mungkin bisa memanfaatkan teman-teman yang ada di paguyuban. Jadi bisa nanya gitu ya. Gitu. Ya. Jadi relasinya lebih luas sih. Gitu aja sih. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Sorry kalau ada salah kata. Mohon maaf, kita hanya mengungkapkan apa yang ada di kepala kita ya. Benar gak sih? Enggak. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa